Halo generus Tri Sukses, kembali lagi bersama kami Tri Sukses ID. Balik lagi kita akan membahas kisi-kisi atau soal harian TKA untuk mata uji pilihan Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Jadi kemarin kita sudah membahas soal harian Bahasa Indonesia mata uji wajibnya. Sekarang kita akan membahas Bahasa Indonesia tingkat lanjut untuk mata uji pilihannya. Oke, langsung saja kita akan membahas 5 soal. Langsung saja soal yang pertama. Oke, jadi kita diberikan satu teks untuk menjawab 5 soal. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Berdasarkan isi dan konteks cerita, peristiwa dalam teks dapat dinilai relevan dengan kehidupan nyata dalam pernyataan-pernyataan berikut ini. Jawaban dapat lebih dari 1. Oke, berarti soal nomor 1 ini termasuk jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer, di mana jawabannya ini lebih dari 1. Oke, jadi soalnya ini berkaitan dengan relevansi dengan kehidupan nyata. Oke, sekarang kita coba cek yang opsi pertama, yang A. Konflik antara hasrat pribadi atau passion dan tuntutan karir yang realistis. Nah, untuk opsi A ini jawabannya benar. Jadi konflik antara hasrat pribadi atau passion dan tuntutan karir yang realistis. Jadi pernyataan pertama tepat karena inti cerita adalah pergulatan Elara antara karirnya sebagai arsitek dan hasratnya untuk melukis. Jadi pilihan A tepat. Langsung kita ke pilihan B atau opsi B. Tekanan dan ekspektasi keluarga dapat membentuk pilihan hidup seseorang. Nah, opsi B ini juga tepat. Nah, untuk pernyataan kedua atau yang B tepat karena nasihat ayahnya yaitu seni tidak akan memberimu makan menjadi faktor utama yang membuatnya memilih menjadi arsitektur. Oke, jadi yang B benar juga. Lanjut kita ke opsi yang C. Pencapaian kesuksesan profesional tidak selalu menjamin kebahagiaan batin. Nah, opsi C atau pernyataan 3 juga benar. Oke, jadi pernyataan ketiga tepat karena Elara merasa hampa justru setelah presentasinya sukses besar. Ini menunjukkan bahwa validasi eksternal tidak memberinya kepuasan. Oke. Nah, untuk pernyataan yang D dan E ini kurang tepat atau tidak tepat karena cerita di dalam teks menggambarkan seni sebagai penemuan jati diri, bukan sekedar pelarian. Dan keputusannya untuk melukis adalah respons emosional yang mendalam, bukan semata-mata irasional akibat burnout. Jadi untuk nomor 1 jawaban benar adalah A, B, dan C. Lanjut kita ke soal nomor 2, masih menggunakan teks yang sama. Langsung ke pertanyaan. Pilih kategori sesuai jika pernyataan menggambarkan informasi yang akurat dan tepat dalam teks, dan pilih kategori tidak sesuai jika tidak. Oke, berarti soal ini merupakan soal pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus memilih kategori mana yang sesuai dan yang tidak sesuai. Oke, jadi di aplikasi kita di trisukses.edukati.com nanti untuk pilihan ganda kompleks kategorinya pada menu choose seperti ini itu bisa diklik dan ada 2 pilihan yaitu sesuai dan tidak sesuai. Buat teman-teman yang mau coba bisa langsung saja kunjungi trisukses.edukati.com. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Untuk pernyataan yang pertama,
Konflik utama yang dialami tokoh Elara bersifat internal, yaitu antara identitas profesional dan hasrat pribadinya sebagai seniman. Nah, untuk opsi 1 ini sesuai. Jadi konflik Elara adalah pertarungan dalam dirinya sendiri. Lanjut opsi atau pernyataan yang kedua. Latar tempat seperti kantor dan studio hanya berfungsi sebagai latar fisik tanpa makna simbolis yang mendalam. Nah, kalau yang kedua ini, pernyataan 2 ini tidak sesuai. Oke, jadi kantor melambangkan kekakuan dan tuntutan di dunia luar, sementara studio melambangkan kebebasan dan dunia batin. Jadi latar memiliki makna simbolis. Oke, langsung ke pernyataan 3. Penggunaan kilas balik atau flashback berupa ingatan nasihat ayahnya berfungsi untuk menjelaskan akar dari konflik yang dialami tokoh. Nah, opsi 3 ini sesuai. Oke, jadi opsi 3 ini, ke pernyataan 3 ini, ingatan nasihat ayah yang memberikan konteks mengapa Elara awalnya mengubur mimpinya. Lanjut ke pernyataan 4. Cerita berakhir dengan penyelesaian yang pasti, di mana Elara sukses besar menjadi seorang pelukis terkenal. Nah, pernyataan 4 ini tidak sesuai. Jadi cerita berakhir saat Elara memulai kembali perjalanannya, bukan saat ia mencapai kesuksesan. Jadi akhirnya bersifat terbuka. Oke, lanjut pernyataan yang terakhir. Kontras antara garis lurus, arsitektur, dan sapuan liar lukisan menjadi metafora utama dalam cerita. Nah, yang kelima ini sesuai. Oke, jadi metafora ini menjadi pusat yang menggambarkan pertentangan antara logika garis lurus dan emosi sapuan liar. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 2 ini tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, dan sesuai. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Masih menggunakan teks yang sama. Bacalah setiap pernyataan, pilih kategori tepat jika pernyataan sesuai dengan penggambaran karakter Elara dalam teks, dan pilih kategori tidak tepat jika tidak sesuai. Ini berarti jenis soalnya sama seperti nomor 2, yaitu pilihan ganda kompleks kategori. Langsung saja kita ke pernyataan 1. Karakter Elara tergolong tokoh dinamis atau bulat karena ia mengalami perubahan dari menyangkal menjadi merangkul kembali jati dirinya. Nah, yang pertama ini jawabannya tepat. Oke, jadi Elara berubah. Dia tidak lagi menekan hasratnya di akhir cerita. Lanjut pernyataan 2. Watak Elara digambarkan sepenuhnya melalui tindakan fisik tanpa ada penjelasan mengenai dunia batin atau pemikirannya. Nah, opsi 2 ini, pernyataan 2 ini tidak tepat. Oke, jadi narasinya justru sangat fokus pada dunia batin Elara, seperti perasaannya yang hampa dan jiwa yang mendambakan kekacauan warna. Lanjut pernyataan 3. Karakter ayah meskipun hanya muncul dalam ingatan, berfungsi sebagai pemicu utama yang membentuk pilihan hidup Elara di masa lalu. Nah, opsi 3 ini, pernyataan 3 ini tepat. Jadi nasihat sang ayah adalah motivasi eksternal yang mendorong keputusan Elara untuk menjadi arsitek, menjadikannya pemicu konflik.
Lanjut, pernyataan 4. Tindakan Elara menodai kertas biru proyeknya dengan cat merupakan simbol perlawanan terhadap kehidupan yang tidak memuaskannya. Nah, pernyataan 4 ini juga tepat. Jadi aksi tersebut adalah klimaks simbolis di mana dunianya yang penuh hasrat, yaitu cat, menginvasi dunianya yang kaku, yaitu kertas biru. Lanjut, pernyataan terakhir. Kesuksesan Elara sebagai arsitek menunjukkan bahwa ia sejak awal tidak kompeten dalam pekerjaannya dan hanya berpura-pura. Nah, pernyataan 5 ini tidak tepat. Oke, jadi dalam teks menyatakan ia arsitek yang terampil dan presentasinya disambut tepuk tangan meriah. Ini menunjukkan bahwa dia kompeten, tapi dia tidak bahagia. Lanjut, soal nomor 4, masih menggunakan teks yang sama. Pilih kategori tepat jika pernyataan sesuai dengan informasi atau teknik penyajian latar dalam teks. Pilih kategori tidak tepat jika tidak sesuai. Oke, ini berarti masih sama dengan soal nomor 2 dan nomor 3, yaitu pilihan ganda kompleks kategori. Langsung saja kita cek ke pernyataan 1. Latar tempat utama dalam cerita berpindah-pindah antara kantor yang modern, rumah, dan studio seni yang terbengkalai. Oke, untuk pernyataan 1 ini tepat. Jadi cerita secara jelas menyebutkan lokasi-lokasi tersebut sebagai tempat berlangsungnya peristiwa. Lanjut, pernyataan 2. Latar waktu cerita berada di masa lalu sebelum era teknologi digital berkembang. Nah, pernyataan 2 ini tidak tepat. Oke, jadi adanya layar komputer dan presentasi proyek menunjukkan latar waktu berada di era yang modern justru. Oke, lanjut ke pernyataan 3. Suasana yang dominan dalam cerita adalah kehampaan dan kegelisahan batin yang kemudian berubah menjadi kelegaan katarsis. Oke, pernyataan 3 ini tepat. Oke, jadi suasana cerita bergerak dari rasa hampa Elara di awal menuju pelepasan emosi saat ia melukis. Lanjut, pernyataan 4. Studio tua yang berdebu melambangkan bagian dari Elara yang terabaikan dan hampir mati. Nah, pernyataan 4 ini juga tepat. Kondisi studio yang berdebu dan pengap adalah cerminan dari mimpi Elara yang lama dia kubur. Lanjut, pernyataan terakhir. Latar tempat dalam cerita digambarkan secara detail geografisnya, termasuk nama kota dan jalan. Ini tidak tepat. Oke. Jadi yang kalimat ini tidak tepat. Latar tempat bersifat fungsional dan simbolis, bukan geografis. Nggak ada penyebutan nama kota atau lokasi yang spesifik. Oke, lanjut soal terakhir nomor 5. Masih menggunakan teks yang sama. Bagaimana penafsiran yang paling kuat terhadap perasaan yang mungkin dialami pembaca saat mengikuti perubahan kondisi psikologis tokoh utama dalam cerita? Oke, soal nomor 5 ini pilihan ganda sederhana. Oke, jadi soal nomor 5 ini yang paling tepat adalah opsi yang B. Yang paling tepat adalah yang B. Jadi opsi B ini yang paling kuat karena tema cerita sangat universal. Banyak orang pernah atau sedang mengalami dilema antara mengikuti kata hati dan memenuhi tuntutan praktis seperti pekerjaan, ekspektasi sosial, dan
lain-lain. Narasi yang fokus pada pergulatan batin Elara mengundang pembaca untuk berempati dan merefleksikan pengalaman serupa. Nah, untuk opsi A ini tidak tepat karena Elara digambarkan sebagai sosok yang menderita secara batin, sehingga lebih mungkin menimbulkan simpati daripada kekesalan. Untuk opsi C, ini mungkin dirasakan sebagian pembaca, tapi simpati adalah respons emosional yang lebih mendasar terhadap penderitaan si tokoh. Kemudian yang D ini penafsiran yang salah karena dalam teks tidak memberikan jaminan kesuksesan finansial. Kemudian yang E ini tidak mungkin ya, karena tema cerita ini sangat relatable. Oke, selesai pembahasan kita untuk soal harian 1 mata uji pilihan TKA Bahasa Indonesia tingkat lanjut. Buat teman-teman yang mau simulasi secara langsung buat tambahan pengetahuan harian, silakan langsung saja kunjungi website kita trisukses.educati.com. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan juga follow Instagram dan TikTok kita juga di Trisukses ID. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita, pembahasan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.